Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sergio Saldana Yuda dari PPG Prajabatan Fisika Unimed Gelombang 2. Nah, pada mata kuliah kali ini, yaitu pembelajaran berbasis teknologi terkini, yaitu pada ujian akhir semester, saya akan menyampaikan bagaimana sih cara saya membuat video animasi menggunakan After Effects, lalu membuat video tersebut pada pembelajaran interaktif pada presentasi saya, yaitu di Google Slide menggunakan extension Peer Deck. Jadi menggunakan Peer Deck, saya akan langsung saja ke pembuatan di After Effects. Nah, pada After Effects, jika kita buka After Effects, saya menggunakan Adobe After Effects ini untuk membuat video animasi. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk ini, tapi saya rasa dengan Adobe After Effects ini saya lebih leluasa untuk membuat motion yang lebih natural gitu. Dan juga di internet banyak sekali terdapat template-template yang bisa kita gunakan. Misal kita bisa cari pada template yang ada di Envato Element. Nah, pada Envato Element, nah di sini kita bisa melihat di sini ada banyak sekali pilihan template-template yang bisa kita cari. Di sini saya menggunakan After Effects. Nah, di sini kita bisa download template-template ini. Misalnya kita untuk sekolah gitu ya, school. Nah, di sini ada banyak sekali template-template yang bisa kita lihat. Misalnya kita lihat ini. Nah, ini template ini bisa kita gunakan dan bisa kita modifikasi lagi gitu sesuai dengan kebutuhan. Jadi gambar yang ada di sini bisa kita ubah, warna, tulisan, dan lain-lainnya, sehingga ini bisa menghemat waktu kita untuk pengerjaan video animasinya. Tetapi jika kita ingin membuat langsung dari nol, itu juga bisa gitu, tetapi memang membutuhkan dedikasi yang lebih banyak. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah mencari template di After Effects. Ini seperti ini templatenya. Nah, jadi ini saya gunakan sebagai intro. Nah, intro ini di sini saya akan mengganti tulisan-tulisannya dan tanggalnya dan lain-lain gitu. Dan saya ada beberapa hal-hal lain yang After Effects bisa saya gunakan. Di sini saya coba mencontohkan bagaimana saya menggunakan Adobe After Effects untuk mengedit dari tampilan intro ini. Jadi jika sudah kita download, seandainya kita subscribe terus kita download, nah nanti dia tampilannya akan dalam bentuk RAR, dan jika kita sudah buka dia akan seperti ini. Klik OK. Nah, di sini ada banyak sekali project. Di bagian atasnya ada project-project yang bisa kita gunakan. Nah, sama contoh sini ada, kalau kita preview, nah sini ada project-project, ada aset-aset yang bisa kita edit gitu. Misal di sini ada tulisan Welcome Back to School 2015 gitu. Di sini juga ada tulisan tahun dan tanggal. Ini bisa kita edit. Bagaimana cara mengeditnya? Ini kita tinggal klik saja. Nah, sebelum itu di sini ada namanya layar meja edit kita ya. Ini ada namanya layer-layer yang bisa ditampilkan. Jika kita klik ini hidden all layers, ini akan muncul dia banyak sekali layar-layar yang digunakan pada di sini pada untuk satu video ini. Ini untuk bagian ini adalah bentuk timelinenya, detiknya gitu. Ada 50s berarti ini detik ke 50, 100s berarti 1 menit gitu. Nah, jadi misal kita mau mengubah tulisan-tulisannya di sini Welcome Back to School, kita mau edit, klik 2 kali. Nah, ini Welcome Back to School bisa kita edit. Contoh, saya akan buat tulisannya jadi PPG Prajab. Terlalu besar, bisa kita kecilkan sedikit. Nah, lalu bisa kita atur posisinya. Tekan V untuk atur posisi. Nah, ini back to nya kita hapus saja. Sini kita bisa ganti fisika. Oh, mungkin tadi back to nya bisa kita ganti, bisa buat untuk jadi tulisan Unimed ya.
Unimap. Lalu back to school ya, schoolnya bisa kita ganti jadi fisika. Lalu 2015 nya bisa kita ganti jadi, sekarang tahun 2023 gitu. Lalu kita tinggal atur posisi saja. Ini bisa kita geser ke bawah, fisika kita bisa atur dia supaya lurus. Mata tengah ini. Jika sudah rasa cukup posisinya, saya sudah di tengah-tengah. Nih tahunnya sudah kita ganti 2023. Ini sepertinya ketinggian ya, yang bagian ininya bisa kita geser ke bawah sedikit. Sorry, pensil bisa kita geser ke bawah sedikit. Nah, jadi sudah cukup profesional ya. Nah, lalu kita coba lihat tampilannya tadi. Bam, ini sudah berubah, fisika Unimap. Lalu pada bagian ini kita bisa ganti ya tulisannya. Saya mau ganti tulisannya jadi kelas nih. Ini jadi ini saya mau ganti tulisan ini, sorry, komputer table book. Kita cari yang tulisannya tas, school bag nih, school bag. Lalu school bag ya, ini dia nih. Ini bisa kita edit tulisannya, school bag. Kita kembali lagi ya, mana tulisannya, school bag top. Nah, ini kita bisa ganti jadi kelas, karena kita materinya kelas 12, jadi kita buat IPA PMIPA ya, kelas 12, karena kebetulan saya mengajar di kelas 12 IPA 1. Nah, jadi kelas PMIPA. Kita lihat lagi bagaimana tampilannya. Ini sudah berganti. Lalu kita mau ganti apa lagi nih? Pinboard, bukan, bagian situ ada yang ini di mana? Ini kita mau ganti tulisan 2015 nya tadi. September 2015 pinboard kan. Jadi kita harus, kalau kita menggunakan yang namanya template, kita harus pintar-pintar mencari di mana posisi dari aset ini di pada timeline kita ya. Jadi kita mencari di mana dia, kalender nih, kalender. Oke, kita dapat kalender. Kita ganti kalendernya. Ini kita tanggal 31 misalnya, Juli. Misal seperti itu. Oke. Sudah, jika kita sudah ganti, bisa berubah. Lalu ada yang namanya
Nah tadi sudah ganti. Lalu ini ya, itu book table, bukan book shelf. Oke, book shelf. Oke, ini dia yang bisa kita ganti. Ini kita ganti misal 2022. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi hasilnya ini kalau kita preview, jadi dia akan tampil seperti ini gitu. Nah, kita mau ganti nih, ini sebagai submateri ya. Submateri di sini kita gantikan dan kita masukkan gambar gitu. Jadi misal sini kan kita materinya listrik arus searah. Oke, message 1. Oke. Kita bisa klik. Nah, ini dia. Ini bisa kita lihat bagaimana ini bisa kita ganti. Contoh ini kita buat jadi bab 1. Nah, ini bab 1. Lalu welcome back-nya ini ya. Bab 1, kemudian nah, kita buat tulisannya jadi listrik arus searah. Nah, lalu listrik arus searah bisa kita adjust posisinya lebih proporsional. Lalu gambarnya bisa kita ganti. Kita bisa cari di Google contoh listrik arus searah, gambar listrik arus searah. Kalau mencari di Google supaya gambarnya HD, kita bisa gunakan pilihan tool size, kita buat large supaya gambarnya yang kita dapatkan dengan kualitas yang besar gitu. Misal kita mau pakai ini, misalnya ini bisa kita copy, lalu save image, lalu bisa kita copy saja ya, copy image, lalu kita buka paint. Di paint bisa kita edit lagi, nanti kita crop, kita ambil mau ininya aja, crop, kita bisa save PNG gambar listrik DC. Oke, close. Jadi kita bisa cari, kita tinggal import filenya tadi, kita cari arus listrik, gambar listrik DC nih, kita bisa import, bisa kita masukkan ke dalam. Ini kita klik lagi picture-nya. Nah, ini bisa kita taruh di sini. Ukuran size-nya kita perbesar, kita geser, tekan P posisi, misal saja ya. Oke, lalu kita lihat. Oke, image satunya kita hapus, tulisan image 1. Oke, tuh ini misal seperti itu. Ini contohnya aki gitu. Jadi kalau kita play, oke, dia bergerak ya. Lalu kita bisa lihat bagaimana previewnya. Nah, ini patah-patah karena dia masih preview ya. Jadi ini oke, sampai situ saja. Sampai situ. Setelah kita selesai mengeditnya sampai situ, oke, sampai dia tutup. Oke, nah lalu kita tekan N, baru Ctrl M untuk export, lalu kita pilih export custom ya, transparan, lalu render. Nah, jika kita sudah render,
sudah render, kita bisa ngimport file ini ke tempat edit yang kita gunakan gitu. Misal saya menggunakan DaVinci Resolve, jadi kita tinggal insert saja video yang kita edit, animasi yang kita buat, kita masukkan ke timeline editan kita, lalu kita tinggal export. Nah, bagaimana hasil videonya bisa kita lihat di YouTube. YouTube Sergio Sarnayuda. Nah, ini sudah dibuat. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun. Assalamualaikum, hai semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai listrik. Jadi, kegunaan listrik. Jadi ini dia contoh video yang dibuat. Nah, ini. Coba kamu bayangkan. Oke, itulah video salah satu contoh penggunaan After Effects untuk pembuatan video. Jadi animasi yang lainnya juga bisa digunakan seperti itu. Lalu bagaimana dengan penerapan dengan pembelajaran? Di sini saya menggunakan Google Slide. Nah, di Google Slide ini kita bisa menambahkan banyak add-ons ya. Banyak add-on di sini. Contoh, kita bisa juga cari template. Nah, di sini saya menggunakan template. Di sini ada yang namanya chalkboard ya. Saya menggunakan template untuk warna hitam saja. Di sini supaya tidak polos sekali gitu. Ini masih bisa dirubah-rubah. Jadi ini kita rubah dulu ya. Yang ini kita hapus dulu. Nah, baik. Itu di sini. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan Google Slide lalu menggunakan extension yang namanya Peer Deck. Jadi Peer Deck ini bisa dicari, bisa diinstal di extension ini. Kalau seandainya belum ada, bisa dicari di sini extension, add-ons, get add-ons. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, pada search app kita cari Peer Deck for Google Slide add-ons. Nah, ini tinggal diinstal. Kalau sudah diinstal dia tinggal diklik. Kalau dia belum diinstal, dia ada tulisannya unduh gini. Unduh. Itu misalnya saya sudah nih uninstall. Kalau dia belum diinstal, ya tinggal klik install. Jika kita sudah install, maka di extension ini akan muncul ya seperti ini. Kalau kita klik muncul akan ada tampilan. Nah, ini Peer Deck. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Untuk Google Slide kita bisa menggunakan cara seperti biasa, menggunakan menggunakan membuat PowerPoint seperti biasa. Jadi di sini PowerPoint saya listrik arus arah gitu. Tuh, jembatan kita masukkan logo ya, tinggal dicari saja logonya gitu di Google gitu. Logo Unimed. Image PNG. Ini misalnya. Kita copy misalnya. Copy tinggal di pastekan. Nah, ini dia jadi. Kalau seandainya gambarnya hitam, coba kita download saja ya. Download save image logo Unimed 2. Oke, After Effects-nya bisa saya tutup dulu ya. Jadi pada di sini pada tampilan Google Slide ini cara mengeditnya sama seperti biasa ya, menggunakan bagaimana slide-nya kita menggunakan PowerPoint, tapi ini bedanya ini adalah Google Slide gitu. Jadi ini bisa kita share dengan orang secara virtual gitu. Nah, di sini kita mau nambahkan logo misalnya. Kita cari logo Unimed, kita save. Ini misalnya. Lalu ke sini tadi, mana kita download tadi, kita drag and drop, sorry.
Ini logonya bisa kita tempelkan di sini, kita perkecil. Gitu ya. Lalu misal di tampilan slide kedua kita ingin menanyakan bagaimana keadaan siswa gitu, atau kita ingin membuat pertanyaan memantik. Apa yang kalian ketahui misalnya tentang sebelum kita tujuan pelajaran gitu ya. Kita bisa buat pertanyaan memantik. Apa yang kalian ingat tentang listrik arus searah misalnya. Nah, ini bisa kita tanyakan ke siswa gitu. Nanti mereka bisa menjawab secara langsung melalui Peer Deck tadi. Ini bisa kita hapus nih. Ini kita buat lebih besar ya supaya lebih mencolok. Kita buat 70 nih, lalu kita lebih lebarkan lagi, lalu ini kita geser. Apa yang kalian ingat tentang listrik arus arah? Nah, lalu inilah gunanya Peer Deck tadi. Jadi di sini kita bisa membuat mereka menjawab secara langsung. Kita bisa pilihan teks atau gambar gitu, atau seperti apa. Jadi pada kali ini saya misal buat draw ya. Jadi mereka bisa menggambar apa yang mereka mau di sini. Jadi bagian sini ada slide kedua ini, mereka bisa menggambar secara langsung. Oke, nah jadi ini ya, apa tandanya jika dia sudah bertambah dengan Peer Deck-nya, yaitu bagian-bagian ini ada seperti bar di sini, ada bar student di sini ya. Artinya siswa bisa menggambar langsung di sini, atau jika ingin teks bisa kita buat mereka membuat teks gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin dia menggambar sini, kita kecilkan aja berarti ya. Kita kecilkan, kita buat 40. Oke. Jadi pada bagian bawah sini mereka bisa bebas menggambar apa yang mereka ingat gitu. Lalu kita lihat selanjutnya aja ya. Nanti kita akan coba preview apa yang terlihat oleh siswa. Lalu di sini kita bisa membuat tujuan pembelajaran hari ini gitu. Apa tujuan pembelajarannya seperti PowerPoint biasa ya. Misalnya mengetahui hukum Ohm. Dan lain-lain. Jadi kita bisa membuat beberapa tujuan pelajaran. Lalu, nah di sini saya akan coba tampilkan video. Jadi setelah mereka menjawab pertanyaan yang mereka ingat, lalu kita coba berikan mereka tujuan pembelajaran. Lalu kita coba berikan mereka video yang sudah dibuat sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya. Bagaimana cara menambahkannya? Kita bisa melihat di sini ada insert video. Nah, karena tadi saya sudah buat tadi ya linknya. Insert video. Ini kita bisa hapus dulu. Nah, jadi kita bisa cari nih video di YouTube ini, atau kita bisa cari dulu video kita di YouTube, lalu kita copy linknya. Nah, kalau kita copy link, dia akan muncul. Nah, ini dia videonya muncul. Jadi kalau seandainya kita coba video yang lain, nih bisa juga berubah dia. Kalau kita paste, enter, nah akan muncul video yang berbeda ya. Jadi karena kita pakai yang sebelumnya, Assalamualaikum, hai semuanya. karena kita pakai sebelumnya, lalu kita tampilkan, kita klik 2 kali, insert. Nah, lalu video akan muncul di sini. Ini bisa kita perbesar, dan videonya pun sebenarnya kita bisa edit juga, menit berapa sampai menit berapa bisa kita tampilkan. Misal kita tidak ingin seluruh video ini ditayangkan, misal hanya 3 menit saja. Jadi pada bagian kanan Google Slide ini bisa kita buat dia mulai dari menit, misal kita pengen dia mulai dari menit 1 sampai menit 4 saja gitu. Kalau misal ya sudah menit 4 gitu.
maka videonya akan mulai di dari atas sungai. menit 1 sampai menit 4 saja gitu pada presentasi kita gitu. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan slide selanjutnya. Jadi misal di sini kita mau membuatkan kuis gitu, kita bisa buat kuis kepada siswa apa saja yang mereka ketahui, atau kita bisa buat soal, dan mereka pilih jawabannya gitu. Misal kita buat soal nomor 1, sebutkan. Nah kemudian pada saat selanjutnya misalnya kita ingin mereka menjawab pertanyaan gitu secara langsung gitu, kita buat kuis misalnya, kita bisa buat soal gitu di sini. Kita buat soalnya seperti ini, misal kita pakai soal yang sederhana saja ya, soal tentang mencari arus listrik gitu. Nah ini mungkin kurang kelihatan, bisa kita agak besarin, kita perbesar, lalu tulisannya kita ganti warnanya warna putih. Teksnya nanti ya, font warna misal di sini kita mau buat contoh soalnya ya, pengaturan, kita kecil tulisannya jadi 20 misalnya, pengaturan power supply untuk dapat sebuah power supply atau generator DC menghasilkan output tegangan sebesar 10 volt. Kemudian nilai potensiometer diatur ke 10 ohm. Berapakah nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Nah ini masih contoh soal sederhana bagaimana penerapan dari hukum Ohm ya. Jadi ini contoh soal, lalu kita bisa buat pilihannya di sini, misal A. Ini kan jawabannya harusnya 1 ampere, jadi kita bisa buat jawaban yang A 0,5 ampere, B 1 ampere, C 1,5 ampere, D 2 ampere, E 2,5 ampere. Nah jadi ini kita buat soal. Nah kemudian pada extensionnya kita buat lagi tadi pada peer deck-nya. Nah kita buat choice di sini. Nih kita buat choice, mereka bisa pilih jawabannya sesuai dengan choice yang kita pilih gitu. Nanti mereka bisa pilih option A, itu kita buat tadi sesuai yang kita buat tadi ya, 0,5 ampere. Option B 1 ampere,
C 1,5 ampere, another option 2 ampere, another option 2,5 ampere. Oke, update light. Nah, jika sudah seperti ini, maka dia akan siswa akan memilih nanti. Nah, seperti itu. Jadi pada Google Slide menggunakan Peer Deck ini, kita bisa membuat pembelajarannya, gamesnya atau soalnya mereka bisa jawab secara langsung. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita langsung ke step caranya. Jadi ini, jika seandainya kita sudah selesai membuat semua PowerPoint kita, lalu tekan Start Lesson. Nah, Start Lesson ini ada dua pilihan. Ada Student Based Activity, artinya pada sini siswa bisa langsung menjawab, membuka semua slide sendiri. Kalau sedangkan Instructor Based Activity berarti ini real time, jadi ini penggunaan secara di kelas gitu. Jadi kita lebih pilih saja yang real time atau Instructor Based Activity. Nah, kita akan langsung muncul ke tampilan Peer Deck-nya, ke slide Peer Deck-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi sini akan muncul tampilan Peer Deck. Nah, di sini ada link yang bisa kita bagikan. Jadi bagaimana caranya, ini kita klik saja nih, give student link, copy. Kita share ke studentnya. Mereka bisa menjawab. Nih kita coba paste saja di sini. Nah, inilah tampilan oleh studentnya. Kalau student ada masuk, maka sini akan muncul one student connected gitu. Jadi kita bisa mulai kelasnya jika semua siswa sudah mengklik, atau bagaimana terserah sesuai kebutuhan. Jadi jika tadi semua student sudah memilih, maka kita bisa klik start class. Nah, bagaimana tampilan dari siswa? Nih, mereka akan tampil awalnya ini ya, bagaimana mereka perasaan mereka hari ini gitu. Mereka bisa menjawab terlebih dahulu apakah mereka senang, biasa saja, atau sedih gitu. Mereka senang misalnya gitu. Oke. Mereka akan menunggu slide pertama. Nah, mereka tidak bisa nih klik lanjut ke slide kedua, harus karena kita pilih tadi page instructor gitu ya. Jadi guru yang memulai pembelajaran. Jadi di sini kita coba start class. Nah, ini tampilan kita sebagai guru gitu. Ini jadi kita bisa menjelaskan, jadi ini adalah materi kita hari ini gitu, listrik arus arah gitu. Kemudian ke slide selanjutnya gitu. Nah, jadi apa yang kalian ingat tentang listrik arus arah? Bagaimana dengan tampilan siswa? Nah, di sini mereka bisa menggambar atau menulis secara langsung gitu apa yang mereka ingat. Misal mereka student satu ini dia membuat dia ingat gambar resistor misalnya, jadi dia bisa gambar resistor gitu. Lalu dia bisa buat DC misalnya. Itu garis tadi ya. Kalau ini bisa dihapus gitu, apa yang udah dibuat tadi bisa dihapus. Jadi mereka bisa membuat atau membuat teks gitu, teks tulisannya hukum ohm misalnya, mereka bisa ingat hukum ohm. Lalu apalagi dia bisa menggambar pensil ya, size nya bisa diatur, bisa dikecilkan di sini. Soalnya ada resistor. Lalu misalnya dia ingat bagaimana elektron gitu dan lain-lain. Jadi mereka bisa membuat dan ini tampilan di siswa. Lalu bagaimana dengan tampilan oleh guru? Nah, di sini kita bisa meninjau apa respon yang diberikan oleh siswa. Bagaimana lihatnya di sini? Ada show respon. Jadi kita bisa melihat ini contoh respon yang diberikan siswa gitu. Jadi kita bisa tampilkan juga ini ke presentasi kita di kelas gitu, tampilan dari PowerPoint yang kita tampilkan di kelas langsung gitu. Jadi kita bisa melihat apa yang mereka jawab, apa masing-masing siswa jawab gitu. Nah, lalu jika kita ingin slide selanjutnya, kita ingin ke selanjutnya, kita tekan ini next. Nah, tujuan pembelajaran langsung muncul tujuan pembelajaran seperti biasa ya kepada siswa. Jika kita buat next, mereka sudah selesai, itu berarti menggambarnya tadi. Kita langsung ke tujuan pembelajaran, mereka baca tujuan pembelajaran hari ini apa. Lalu selanjutnya pada tampilan video animasi video pembelajaran tadi. Nah, ini tampilan oleh guru dan ini tampilan oleh siswa. Mereka bisa klik dan ini akan connect ke
YouTube mereka gitu secara langsung gitu. Nyaman di kulit. Buktikan sekarang. Jadi ini bisa kita Sesuai aplikasi ya. lihat bagaimana tampilan Ngapain, Mas? dari siswa. Nah, mereka bisa langsung mulai Assalamualaikum. menonton videonya gitu. Kalau misalnya kita ingin siswa tidak mengeklik, kita langsung presentasi saja. Ini bisa juga kita ini bisa juga nanti akan connect ke langsung ke YouTube-nya gitu. Lalu selanjutnya bagian quiz tadi ya. Nah, ini misal bagian quiz. Ini ada pertanyaan, lalu bagian tampilan siswa. Nah, ini dia pada tampilan siswa. Ini ada jawabannya ya. Ada pertanyaan, ini pilihan. Jadi jika seandainya ada jawab 0,5, maka dia akan hanya tampilan seperti ini saja. Jadi mereka tinggal pilih gitu. Nanti setelah semua selesai menjawab, kita bisa lihat sini berapa yang sudah merespon gitu. Nih, yang merespon 1 ada 1 orang, atau 1,2 ada berapa orang gitu. Nah, begitu seterusnya sampai ini selesai. Lalu bagaimana jika sudah selesai? Jika kita sudah selesai, nah ini bisa kita simpan untuk bisa kita review selanjutnya gitu. Kita simpan artinya pembelajaran pertemuan 1, pembelajaran pertemuan 1, save and session. Ini bisa kita copy, bisa kita buat classroom, atau kita buat open reflect review. Jadi ini bisa secara langsung kita lihat bagaimana persiswa gitu, apa yang dibuatnya gitu. Jadi dia mengingat, nah ini jawaban dia misalnya, dan selanjutnya. Jadi kita bisa melihat respon siswa secara langsung secara satu persatu. Jadi demikianlah penggunaan dari aplikasi Peer Deck ini pada pembelajaran interaktif di kelas. Sebenarnya fiturnya tidak hanya terbatas menjawab atau menggambar saja ya, bisa juga number, website, draw, traceable, dan lain-lain. Dan juga bisa ditambahkan audio jika ingin kita menambahkan audio di presentasi kita. Baiklah, demikian dari hasil penjelasan saya mengenai penggunaan Adobe After Effects tadi untuk pembuatan video pembelajaran, animasi video pembelajaran, kemudian bagaimana penggunaan Peer Deck pada pembelajaran interaktif di kelas gitu. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pernyataan tidak kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.